Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Neni Aulia Nugraini dari absen 26 kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemunduran kerajaan Mughal. Sebelumnya, kalian pernah dengar kan kerajaan Mughal? Kerajaan yang terkenal dengan kemegahan dan keindahan bangunannya seperti Taj Mahal. Atau kalau enggak, pasti kalian tahu kisah cinta Sudah Akbar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kerajaan Mughal yang terkenal dengan kemewahan dan kemegahan bangunannya bisa mengalami kemunduran. Kira-kira kenapa ya? Langsung aja, yuk kita ke materi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Mughal. Yang pertama, tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Ketidakjelasan suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara anggota kerajaan yang merasa memiliki hak dan wewenang untuk menjadi raja. Hal ini mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan dan bahkan menimbulkan perang saudara. Faktor yang kedua yaitu lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Para raja yang berkuasa setelah Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Hal ini dibuktikan dari 29 sultan yang berkuasa di Mughal, hanya beberapa saja yang mampu bertahan lebih dari 20 tahun. Sedangkan lainnya hanya berkuasa dalam waktu singkat, bahkan ada yang hanya beberapa bulan. Faktor selanjutnya yaitu pola kehidupan mewah dan boros. Pola kehidupan mewah dan boros banyak dilakukan oleh para penguasa, sehingga banyak membebani anggaran belanja negara yang kemudian berimbas pada kenaikan pajak, baik terhadap masyarakat desa maupun kota. Faktor selanjutnya yaitu kebijakan puritanisme. Kebijakan ini dilakukan oleh Aurangzeb dengan cara pengislaman orang-orang Hindu secara paksa dan penyerangan terhadap praktek sosial keagamaan yang dikembangkan oleh masyarakat Hindu. Aurangzeb berkeinginan menjadikan tanah India sebagai negara Islam. Faktor selanjutnya yaitu pemaksaan ajaran Syiah. Pemaksaan ajaran Syiah ini dilakukan oleh Muazzam putra Aurangzeb yang bergelar Bahadur Shah. Pemaksaan ini bertentangan dengan kebijakan Sultan Mughal terdahulu yang justru bermazhab Sunni. Nah, selain faktor internal tadi, ada juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu pemberontakan orang Hindu dan Sikh. Pemberontakan ini terjadi akibat dari kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan oleh penguasa Mughal, seperti puritanisme dan pungutan pajak yang sangat besar pada rakyat. Pemberontakan ini menyebabkan banyak wilayah-wilayah kekuasaan Mughal yang melepaskan diri dari Mughal dan cenderung memperkuat posisi pemerintahan masing-masing. Yang kedua, serangan Nadir Shah. Serangan ini dilatar belakangi karena Nadir Shah menganggap bahwa kerajaan Mughal sangat banyak memberikan bantuan pada pemberontakan Afgan di Persia dan memberikan perlindungan pada pelarian politik. Serangan ini terjadi pada masa pemerintah Muhammad Shah. Muhammad Shah tidak dapat bertahan dan mengaku tunduk pada Nadir Shah. Dia kembali berkuasa di Delhi setelah memberikan berbagai upeti kepada Nadir Shah sebagai syarat perlindungan dan pengampunan. Selanjutnya, serangan Ahmad Khan Durrani. Serangan ini mengakibatkan Mughal menjadi kerajaan boneka di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afgan. Meskipun Shah Alam selaku Raja Mughal ketika itu masih diizinkan untuk memakai gelar Sultan. Selanjutnya, kekuatan Inggris AIC. Ada dua periode penyerangan yang dilakukan oleh Inggris.
Serangan pertama saat kerajaan Mughal dalam keadaan lemah di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan. Pada saat itu terjadi peperangan yang berlarut-larut dengan Inggris. Namun akhirnya Inggris menang dan menyebabkan Shah Alam membuat perjanjian damai dengan menyerahkan Kut, Bengal, dan Orissa pada Inggris. Serangan kedua terjadi pada masa Bahadur Shah II. Pada periode ini, sebenarnya Bahadur Shah II tampil sebagai simbol perlawanan rakyat pada Inggris akibat dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh AIC sangat tinggi. Namun, perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Inggris karena mendapat dukungan dari berbagai penguasa lokal Hindu dan Islam. Bahadur Shah II ditangkap dan diasingkan ke Rangon. Sejak penangkapan Bahadur Shah II tersebut, berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di tanah India dan tinggallah umat Islam yang harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bahwa kejayaan tidak akan bertahan tanpa persatuan, kepemimpinan yang adil, dan semangat menjaga nilai-nilai kebaikan. Pergi berlayar menuju seberang, angin sepoi menemani bahtera, runtuhnya Mughal menjadi pengingat terang bahwa kejayaan harus dijaga dengan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.